Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Maria. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas materi transformasi geometri, khususnya tentang translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kali ini kita akan membahas komposisi dari transformasi. Seperti apa sih itu? Yuk kita bahas. Oke, sebelum membahas tentang komposisi transformasi, kalian masih ingat nggak tentang fungsi komposisi atau komposisi fungsi? Ya, kita coba ingat-ingat lagi ya, karena ini konsepnya mirip. Oke, misalkan di sini ada dua buah fungsi. Fungsi pertama, fungsi f, itu memetakan semua anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi G, ini memetakan setiap anggota dari himpunan B ke tepat satu anggota himpunan C. Itu kan definisi dari fungsi ya. Nah, fungsi komposisi G komposisi F atau notasinya seperti ini, G bundaran F, ini akan memetakan semua anggota dari himpunan A ke tepat satu anggota himpunan C. Oke, seperti itu ya konsep dari komposisi fungsi atau fungsi komposisi. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsi di sini kita ganti berupa transformasi geometri seperti translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi yang telah kita pelajari. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Oke, kita lihat bagian yang pertama dulu, yaitu tentang komposisi translasi. Nah, misalkan ada sembarang titik A, X, Y ditranslasikan dengan translasi T1. Matriksnya A1, B1. Kemudian dilanjutkan dengan translasi T2, A2, B2. Tentukan koordinat akhir titik A. Oke, proses komposisi translasi bisa kita lihat di skema yang ini ya, sebelah kanan ini. Ini ada titik A, X, Y, ditranslasikan oleh T1. Kita notasikan hasilnya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Hasil ini kemudian ditranslasikan kembali oleh T2. Hasilnya kita beri simbol A aksen, yaitu di posisi X aksen, Y aksen. Gitu ya. Atau bisa juga prosesnya langsung kita notasikan dengan T2 komposisi T1. Dari A akan menghasilkan bayangannya A aksen atau A double aksen. Oke, secara matematis kita tuliskan seperti ini ya. X aksen, Y aksen. Nah, ini adalah matriks translasi T2 ditambahkan dengan titik semulanya, yaitu X aksen, Y aksen. Seperti itu kan? Dimana titik X aksen, Y aksen ini adalah hasil translasi dari T1 terhadap titik X, Y. Jadi X aksen, Y aksen itu adalah matriks T1 ditambah dengan titik semulanya X, Y. Oke, jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa X aksen, Y aksen itu adalah matriks translasi T2 ditambah matriks translasi T1 ditambah dengan titik semulanya X, Y. Itu ya, jadi kita dapat matriks komposisi translasi untuk T2 komposisi T1 itu adalah penjumlahan dari matriks T2 ditambahkan dengan T1.
Oke, seperti itu. Kita lihat contohnya. Misal titik A 6, minus 8 ditranslasikan dengan T1 min 3,2. Kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 min 4,1. Tentukan koordinat titik akhir A. Di sini kita tinggal tambahkan matriks translasi T2 ditambahkan dengan matriks translasi T1. Tambahkan dengan titik X, Y, 6, minus 8. Oke, kita dapat ya hasilnya ya, min 1, minus 7. Seperti itu. Nah, sekarang untuk refleksi, komposisi refleksi. Misalkan titik A, X, Y direfleksikan dengan C1. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi C2. Diketahui matriks refleksi untuk C1 itu ini, MC1. Matriks refleksi untuk C2 itu yang ini, MC2. Oke, sekarang gimana konsep komposisi refleksinya? Nah, kita bisa lihat skema ini. Dari sini, posisi semula X, Y direfleksikan oleh C1 menjadi X aksen Y aksen, direfleksikan oleh C2 menjadi X aksen-aksen, Y aksen-aksen. Oke, berarti X aksen-aksen, Y aksen-aksen ini diperoleh dari proses ini kan? Matriks C2 dikalikan dengan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Di mana titik X aksen, Y aksen ini diperoleh dari hasil refleksi dari X, Y terhadap C1. Gitu ya. Jadi kita punya X aksen, X double aksen, Y double aksen itu adalah MC2 dikali MC1 dikalikan titiknya X, Y. Nah, ini adalah matriks komposisi refleksi. C2 bundaran C1. Artinya matriks untuk C2 dulu dikalikan dengan matriks untuk C1. Jangan kebalik ya, karena untuk perkalian matriks tidak berlaku sifat komutatif. Kita lihat contohnya. Nah, sekarang sebuah garis 2X min 8Y min 3 sama dengan 0 dicerminkan dengan komposisi pencerminannya C1 bundaran C2. C1-nya adalah cermin terhadap sumbu X. C2-nya adalah cermin terhadap garis Y sama dengan minus X. Tentukan persamaan bayangan garis. Nah, pada video-video sebelumnya kita telah membahas tentang pencerminan ya, refleksi. Masih ingat nggak? Matriks pencerminan terhadap sumbu X apa? Matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X apa? Nah, ini kita bisa tuliskan di sini. Jadi, komposisinya C1 komposisi C2 artinya matriks untuk C1 dikalikan matriks untuk C2. Ini matriks untuk pencerminan terhadap sumbu X ya, C1. Ini matriks untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, C2. Kalikan dengan X, Y. Oke, proses ini menghasilkan X double aksen sama dengan minus Y, Y double aksen sama dengan X. Oke, ini tinggal kita substitusi ke persamaan garisnya. Maka diperoleh bayangan garisnya yang ini ya. Nah, seperti itu untuk komposisi terhadap refleksi. Sekarang komposisi terhadap rotasi. Oke, misalkan titik A, X, Y diputar dengan pusat 0,0, sudutnya alfa 1. Lalu dilanjutkan rotasi dengan pusat 0,0, sudutnya alfa 2. Nah, akan menghasilkan bayangan dinotasikan dengan A double aksen, yaitu X double aksen, Y double aksen.
Oke, sekarang kita akan mencari konsep komposisi rotasi. Oke, sekarang seperti ini. X double action, Y double action itu adalah rotasi dengan pusat O gitu ya, pusat 0,0 dan sudutnya alfa 2 kan, terhadap titik X action, Y action. Nah, ini kita udah punya rumus ini, matriks rotasi yang telah dibahas di video sebelumnya, di mana titik X action, Y action ini adalah hasil rotasi dari R O, alfa 1. Artinya ini rotasi dengan pusat titik O dengan sudut alfa 1 dari titiknya X, Y. Oke, kita punya rumusnya ini ya. Matriks untuk rotasi. Oke, jadi dari sini kita bisa tuliskan X double action, Y double action itu adalah perkalian dari matriks rotasi R2 gitu, kita katakan ini R2 dikalikan dengan matriks rotasi R1 dikalikan dengan titiknya X, Y. Oke, seperti itu ya. Nah, ini dengan rumus trigonometri dasar kita bisa dapatkan hasil perkalian dua buah matriks ini memberikan hasil yang di bawah ini ya. Cos alfa 2 ditambah alfa 1 minus sinus alfa 2 ditambah alfa 1 dan seterusnya. Oke, supaya lebih kebayang kita bisa lihat contohnya. Oke, sekarang sebuah garis 2X minus Y minus 3 dirotasi dengan sekarang R1 komposisi R1 dengan dirinya sendiri. Dimana R1 adalah rotasi dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam pada pusat P1,2. Sekarang tentukan persamaan posisi garis akhir. Oke, sekarang posisi garis akhirnya itu memuat titik X double action, Y double action, yaitu ini ya, R1 dikalikan dengan R1 dikalikan dengan titik X, Y. Oke, R-nya adalah titik P dengan sudut 90 derajat. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah pusatnya bukan di 0,0 tetapi di 1,2. Artinya kita perlu lakukan penggeseran. Titik X, Y digeser sejauh 1,2. Baru kita rotasikan, hasilnya digeser lagi sejauh 1,2. Nah, kita peroleh hasil untuk rotasi yang pertama, yaitu yang ini. Minus Y ditambah 3, X ditambah 1. Nah, titik ini kemudian dirotasikan lagi dengan pusat P sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke, kita kalikan lagi dengan matriks rotasinya ya. Maka akan diperoleh hasilnya ini X double actionnya adalah minus X plus 2, Y double actionnya adalah minus Y plus 4. Nah, ini disubstitusi ke persamaan garis yang di atas. Oke, seperti itu untuk komposisi rotasi. Bagian yang terakhir adalah komposisi dilatasi. Nah, sekarang misalkan sebuah titik A didilatasi dengan pusatnya di 0,0 dengan faktor skalanya K1. Lalu dilanjutkan dengan dilatasi pusatnya juga di 0,0 dengan faktor skala K2. Hasilnya kita notasikan dengan A double action, X double action, Y double action. Sekarang kita cari konsep komposisi rotasi. Oke, ini kita punya X double action itu adalah D2 dilatasi 2 gitu ya. Dikalikan dengan X action, Y action. Artinya K2 dikalikan dengan X action, Y action, di mana X action, Y actionnya adalah hasil dari dilatasi yang pertama, K1
K1 dikalikan X, Y. Oke, maka kita punya X aksen Y aksen itu adalah hasil kali dari K2 dikalikan K1. Jadi kalau ada dilatasi 2, komposisi dilatasi 1, itu artinya faktor skala K2 dikalikan faktor skala K1. Kalikan dengan titik semulanya X, Y. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Ini adalah titik A 3,5. Didilatasi dengan pusatnya D1 komposisi D2, di mana D1-nya dilatasi dengan faktor skala 3. Pusatnya di P 2,1. D2 adalah dilatasi dengan faktor skala 2. Pusatnya di 0,0. Sekarang kita cari koordinat akhirnya. Nah, oke, kita lakukan dulu komposisi untuk dilatasi yang kedua dulu ya. Oke, yaitu faktor skalanya 2 dengan pusatnya di 0,0. Oke, lalu hasilnya ini kita lakukan lagi proses dilatasi dengan D1, yaitu dengan faktor skala 3, kemudian pusatnya adalah di 2,1. Jadi di sini kita lakukan penggeseran ya terhadap 2,1. Oke, hasilnya diperoleh ini ya 14,28. Oke, baiklah sampai di sini materi tentang komposisi transformasi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.